Bedah kasus kali ini akan membahas bagaimana penyelesaian masalah dalam pembayaran ganti rugi lahan Bandara Siau yang telah kita singgung pada video-video sebelumnya. Bersama saya, Wildianus Jurian. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu polemik pembayaran ganti rugi lahan Bandara Siau Part 3. Pada video sebelumnya, ada beberapa masalah yang melatar belakangi pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro menitipkan dana ganti rugi lahan Bandara Siau di Pengadilan Negeri Tahuna, yaitu satu, keberatan terhadap besaran nilai ganti rugi, dua, sengketa terhadap objek ganti rugi, dan ada satu masalah di luar dari rangkaian tahapan proses pembayaran, yaitu masih ada pihak yang merasa berhak namun tidak terdaftar dalam daftar penerima ganti rugi. Seperti yang dijelaskan pada video pertama bahwa ada beberapa proses atau tahapan sebelum sampai pada tahap pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang berhak. Karena itu, dalam membahas penyelesaian masalah ini, kita akan mundur pada proses dan tahapan tersebut yang terurai pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, dan juga kita harus mengetahui teknis pengadaan tanah yang diuraikan dalam PP nomor 19 tahun 2021 dan perubahannya PP nomor 39 tahun 2023 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 dan perubahannya. Pada pasal 27 Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 menguraikan tahapan pengadaan tanah, yaitu 1. Inventarisasi dan identifikasi, 2. Penilaian ganti kerugian, ketiga, musyawarah penetapan ganti kerugian, keempat, pemberian ganti kerugian, dan kelima, pelepasan tanah instansi. Kita masuk pada tahap pertama, yaitu pada tahap inventarisasi dan identifikasi. Pada tahap ini, tim pengadaan tanah mendata semua pihak yang berhak, menguasai, mengelola, dan atau memanfaatkan tanah yang menjadi lokasi objek pembangunan. Dan dari hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut, dibuatlah dalam bentuk daftar nominatif yang sempat kita singgung sebelumnya. Pada proses inilah, apabila kita merasa tanah kita masuk dalam lokasi objek pembangunan, maka kita harus memberikan pemberitahuan kepada tim pengadaan tanah sekaligus menunjukkan bukti kepemilikan kita atau bukti penguasaan kita atas tanah tersebut. Namun jika ternyata sudah ada pihak lain terlebih dahulu mengklaim tanah milik kita di depan tim pengadaan tanah, maka kita harus memberikan keberatan kepada tim pengadaan tanah dalam waktu 14 hari setelah ditetapkan daftar nominatif. Kemudian, langsung mengajukan gugatan di pengadilan negeri kepada pihak lain tersebut untuk membuktikan siapa yang berhak antara kita atau pihak lain yang dimaksud. Ketentuan hukum mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 65 PP nomor 19 tahun 2021. Silakan di-download dan dibaca untuk menambah pengetahuan. Sehubungan dengan pembangunan Bandara Siau, keseluruhan lahan yang dijadikan objek pembangunan telah didata beserta pemilik lahan. Nah, otomatis jika kita tidak terdata, maka ada pihak lainlah yang terdata atas lahan milik kita. Karena itu, kita harus memberikan keberatan kepada tim pengadaan tanah serta mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tahuna kepada yang terdata atas lahan kita. Atas dasar keberatan dan disusul gugatan tersebut, maka pemerintah akan mencatat dalam daftar nominatif bahwa lahan sedang dalam sengketa antara kita sebagai penggugat dan pihak lain yang tercatat sebelumnya sebagai tergugat. Karena catatan tersebut, pemerintah akan menunda pembayaran kepada pihak lain yang tercatat sebelumnya dengan alasan tanah masih dalam sengketa kepemilikan. Nah, sambil menunggu
putusan pengadilan, kemudian pemerintah akan menitikan dana ganti rugi atas lahan yang dimaksud atau kita sebut dengan konsinyasi, yang mana lahan tersebut telah menjadi objek dalam gugatan kita di Pengadilan Negeri Tahuna. Dan yang menang dalam perkara gugatan tersebut sampai mendapat putusan yang ingkrah atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat mengambil dana yang dititipkan oleh pemerintah Kabupaten Sitaro di Pengadilan Negeri Tahuna. Kemudian masuk dalam penyelesaian masalah keberatan atas besaran nilai ganti rugi. Penyelesaian masalah ini ada pada tahap ketiga, yaitu tahap musyawarah penetapan ganti kerugian. Pada tahap inilah, apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran nilai atau harga ganti rugi antara pemilik lahan dan tim pengadaan tanah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sitaro, maka pemilik lahan harus mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tahuna dalam jangka waktu 14 hari terhitung setelah musyawarah penetapan ganti rugi. Apabila tidak mengajukan gugatan sebagai bentuk keberatan, maka dianggap tidak ada keberatan terhadap penetapan nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah. Ketentuan ini terurai dalam pasal 38 ayat 1 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 serta dalam pasal 75 PP Nomor 19 Tahun 2021. Kemudian apabila keberatan kita belum mendapat putusan yang ingkrah atau yang berkekuatan hukum tetap, atau jika nama kita belum terdaftar dalam daftar nominatif dengan catatan sedang dalam sengketa dengan pihak lain, namun pemerintah berencana akan mengajukan permohonan konsinyasi di pengadilan negeri dengan daftar nominatif yang belum diperbaharui sesuai keberatan kita, maka kita harus mengajukan keberatan terhadap permohonan konsinyasi tersebut. Karena pihak yang ada dalam daftar nominatif atau besaran ganti rugi yang ada dalam permohonan konsinyasi merupakan pihak dan besaran ganti rugi yang ditetapkan sebelumnya, yang masih belum menyesuaikan dengan keberatan yang kita ajukan. Sehingga nanti apabila tidak ada keberatan, dalam penetapan konsinyasi akan mencantumkan pihak dan besaran nilai ganti rugi yang belum mengakomodir keberatan kita. Dan saat penetapan konsinyasi telah keluar, maka dianggap pembayaran kepada pihak yang ada dalam daftar pihak penerima dengan nilai yang ditetapkan sebelumnya tersebut telah terbayar dan tidak ada keberatan atas pihak dan nilai yang dibayarkan. Karena sudah dianggap dibayarkan, maka kepemilikan lahan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak telah terhapus dan menjadi tanah milik negara. Dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 berbunyi demikian. Pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 2 huruf A telah dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1, kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Kemudian apabila penyelesaian masalah lewat keberatan dalam gugatan telah berproses di pengadilan, namun kita sebenarnya telah ingin berdamai atau berencana ingin berdamai, misalnya telah berdamai dengan pihak lain, dengan pertimbangan daripada kita saling klaim, kita bagi saja uang ganti ruginya. Atau berdamai karena pertimbangan lain, maka kita dapat membuat berita acara atau penetapan perdamaian
itu dapat kita gunakan untuk mengambil atau mencairkan dana yang dititipkan di pengadilan. Ketentuan hukumnya dapat kita baca pada pasal 94 PP nomor 19 tahun 2021. Nah, semua tahapan-tahapan, ketentuan-ketentuan yang diuraikan, yang dipaparkan tadi, tidak hanya berlaku untuk pembangunan Bandara Sitaro saja, namun berlaku bagi semua kegiatan pembangunan dalam hal kepentingan umum oleh pemerintah. Jadi semua kegiatan pembangunan oleh pemerintah berlaku ketentuan-ketentuan dan tahapan-tahapan yang kita bahas tadi. Entah itu dalam hal pembangunan jalan, bandara, dalam hal pembangunan taluk, dan semua pekerjaan pemerintah yang mengambil atau menggunakan tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat, maka harus berpatokan dan berdasar pada ketentuan-ketentuan dan tahapan-tahapan yang telah kita bahas tadi. Demikian video ini, semoga dapat memberikan pemahaman baru bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar lebih berguna lagi bagi banyak orang. Saya Willianus Jurian, pamit undur diri.